Presiden ke-7 Indonesia, Saudara, Joko Widodo, selama ini dikenal lekat dan banyak mendapat dukungan organisasi relawan. Salah satunya yang paling besar adalah Pro Jokowi alias Projo. Nah, setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden, apa peran yang akan diambil Projo? Akankah Projo bertransformasi menjadi partai politik atau akan tetap seperti saat ini menjadi organisasi relawan? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada Sekjen Pro Jokowi Bapak Handoko, juru bicara PD Perjuangan Ciko Hakim, dan analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Pagi Bung Ciko. Bang Ciko. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bang Ciko. Saya ke Pak Handoko dulu nih. Jadi Desember kan Kongres nih Pak Handoko. Desember insya Allah akan ditentukan di situ nasib Projo ke depan. Ya itu kan Kongres merupakan arena forum tertinggi ya kita untuk mengambil keputusan yang bisa mengambil keputusan apakah bagaimana bentuk Projo berikutnya, bagaimana arah ke depan segala macam ya forum Kongres itu Mas. Ya di situ semua nanti akan menjadi jelas kira-kira seperti itu. Arus bawah keinginan mayoritas bagaimana? Organisasi relawan tetap organisasi relawan atau tadi bertransformasi menjadi partai politik? Ya macam-macam. Yang jelas Projo kan begini. Sejarah Projo ini kan dari awal misalkan ketika 2013 itu akhir itu kita deklarasikan kita sebagai pendukung Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2014. 10 tahun kemudian ada transformasi berikutnya. Sekarang kita meskipun pakai nama Projo dengan simbol Pak Jokowi, kenyataannya di Pilpres 2024 jangan lupa kita juga pendukung yang cukup masif bergerak mendukung pasangan Prabowo Gibran. Jadi memang akan akhirnya muncul faktor baru lagi ya kan, ada Pak Jokowi, kemudian berikutnya sekarang ada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya kan. Semuanya ini akan jadi faktor, tapi saya selalu tekankan bahwa Projo ini tadi malam pun saya misalkan ada rapat Zoom dengan semua DPC se-Indonesia, saya bilang kita bersiap Kongres, dengerin suara rakyat gitu kan, bagaimana kehendak rakyat, nanti kita bahas itu dalam forum Kongres. Di situ nanti kita akan tentukan Projo ini akan bertransformasi seperti apa. Seperti itu. Pro Jokowi ini kan salah satu relawan ya, dan fenomena relawan ini kan muncul ketika Pak Jokowi juga muncul ke permukaan menjadi calon pemimpin ketika itu saya ingat tahun 2014. Nah muncullah relawan-relawan termasuk Pro Jokowi dan salah satu Projo ini salah satu relawan pionir lah yang menjadi pembuka untuk relawan-relawan lainnya begitu. Tapi menyangka nggak sih Pak Handoko bisa sejauh ini? Ini sudah rentang 10 tahun loh ini. Iya. Menyangka enggak sebenarnya enggak menyangka. Ya dulu kan kita pertama kita gerakan awal Projo itu kita bentuk kan mendesak Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mencalonkan Pak Jokowi. Ya kemudian ternyata itu Pak Jokowi berhasil jadi calon, lanjut ke proses Pilpres. Dan kemudian kita pikir setelah menang Pilpres, saya pun berpikir ya sudah kita selesai gitu kan. Ternyata Pak Jokowi waktu itu bilang jangan bubar, temenin saya. Gitu Pak Jokowi langsung yang mengatakan itu ya? Seperti itu dalam di forum di Kelapa Gading Agustus 2014. Yang di situ kemudian kita sebut sebagai Kongres pertama Projo dan menyatakan diri sebagai ormas di situ. Nah artinya ini ada proses transformasi, ya kan? Bahkan kita juga nggak menyangka kemudian pada Pilpres 2014 kita jadi pendukung yang cukup masif untuk Pak Prabowo misalnya. Ya artinya transformasi kan berjalan terus. Ya jadi ya saya selalu bilang ya kita ikuti alurnya, kita ikuti takdir sejarah kita, nanti Kongres Desember besok itu jadi forum yang bisa memutuskan gitu. Bung Ciko, dengan posisi Projo saat ini, apa yang Anda simpulkan sementara ini? Apakah Projo ini memang Anda melihatnya ya tetap menjadi relawan atau sudah pantas jadi parpol? Ya kan yang paling tahu Mas Handoko dan kawan-kawan. Bagi kami di Partai PD Perjuangan hari-hari ini kan bukan sedang memfokuskan perhatian kami ke hal-hal yang bukan di internal kami. Karena kita sedang menghadapi pilkada serentak.
di 545 daerah, kabupaten kota maupun provinsi. Nah ini yang juga mungkin sedang dipikirkan oleh Mas Handoko bila kemudian nanti akan berubah menjadi partai politik, nah akan dihadapkan dengan hal-hal seperti ini, direpotkan dengan hal-hal seperti ini. Ya. Tapi kami doakan aja yang terbaik, karena kan sesama anak bangsa tentunya mempunyai hak politik, mempunyai hak untuk mengeksersis apapun itu yang menjadi pemikiran maupun ideologi dan visi misinya untuk bangsa dan negara, bisa melalui jalur manapun. Dan kalau masuk ke politik ya memang yang paling wajar, yang paling normal, karena memang negara kita ini menganut sistem partai politik, apapun itu untuk mengajukan calon dan lain-lain itu khususnya di Pilpres adalah melalui partai politik, dan juga di pilkada, walaupun juga sekarang diperbolehkan calon-calon independen. Tapi kembali lagi, kami serahkan sepenuhnya tentunya, ini adalah kewenangan teman-teman yang berada di Jokowi. Tapi gini Bung Ciko, fenomena relawan ini sebagai entitas politik begitu ya, di pentas politik di tanah air gitu. Ini nggak lepas dari peran PDI Perjuangan sebenarnya dari tahun 2014 kala saat itu mengusung seorang Joko Widodo sebagai calon presiden. Nah, Anda melihatnya saat ini, apakah PDI Perjuangan juga punya punya kepentingan investasi politik begitu di Pro Jokowi, di organisasi Pro Jokowi ini? Enggak juga, kami nggak pernah berhitung-hitung terkait dengan itu. Kalau fenomena terkait kedekatan PDI Perjuangan dengan kekuatan masyarakat sipil non partai itu kan sebenarnya sudah kita bisa tarik garisnya lebih jauh ke belakang ya, bahkan di era Orde Baru sekalipun dan di era awal-awal reformasi. Jadi bukan hanya terkait dengan pencalonan Presiden Joko Widodo kemarin di Pilpres periode pertama maupun periode kedua. Jadi intinya bagi kami, kami ikhlas, bagi kami apa yang kami perbuat untuk bangsa ini adalah ansih untuk bangsa dan negara dan rakyat. Dan memang kadang-kadang dalam perjuangan itu kan ada gerbong-gerbong yang akan tentu kemudian bersatu dan mendukung satu cita-cita yang bersama. Namun kalau pada akhirnya juga berpisah jalan, ya itu kan